Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, Alhamdulillah hari ini untuk pembelajaran sosiologi bisa kita mulai kembali. Untuk bab yang pertama, kemarin kan kita hanya sekedar pengenalan. Hari ini kita lebih masuk ke materi untuk bab pertama. Kita lanjut saja. Kemarin pembagian ilmu pengetahuan itu dibagi jadi dua, yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Yang mana ilmu pengetahuan sosial itu adalah membahas tentang masyarakat. Untuk yang bab pertama, kita membahas tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial yang ada di masyarakat. Kita tahu kemarin bahwasanya pembahasan ilmu sosiologi atau yang dimaksud dengan sosiologi adalah ilmu yang digunakan atau diperlukan untuk mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi bab pertama kita membahas tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, yang pertama, sebelum kita membahas tentang gejala sosial yang ada di masyarakat, kita harus tahu dulu siapakah manusia itu, apakah manusia itu, bagaimanakah manusia itu, dan seterusnya. Di dalam ilmu sosiologi nanti manusia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Artinya, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesama manusia. Artinya begini, di dunia ini tidak ada yang sama. Lebih mudah kita contohkan, mungkin sekedar informasi buat kalian semuanya, bahwasanya ada sidik jari. Kalian paham sidik jari? Setiap manusia di dunia ini sidik jari atau ibu jari, sidik yang ada di ibu jari itu tidak ada yang sama. Itu mengindikasikan bahwasanya manusia itu berbeda satu dan yang lainnya. Kepribadiannya unik. Setiap orang, setiap manusia individu punya kepribadian masing-masing. Fisiknya juga seperti itu, ada yang putih, ada yang hitam, kulitnya warna kulit, kemudian ada yang mancung, ada yang pesek, dan seterusnya. Kemampuan juga seperti itu. Kebutuhan juga tidak sama. Laki-laki dan perempuan juga sama. Anak SD, anak SMA juga tidak sama. Setiap manusia punya kemampuan, kebutuhan, perasaan yang berbeda semuanya. Tidak ada yang sama. Ya, itu manusia sebagai makhluk individu. Dan yang paling penting adalah ketika paham tentang manusia sebagai makhluk individu, seharusnya pembelajarannya adalah kita menghormati setiap individu. Tidak boleh seseorang itu meremehkan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya fisik yang berbeda, kemampuan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, perasaan yang berbeda. Paham ya? Jadi manusia sebagai makhluk individu. Kita harus saling menghormati sebagai makhluk individu. Itu yang pertama, ya, hakikat manusia sebagai makhluk individu. Yang kedua, sekarang manusia sebagai makhluk sosial, artinya adalah manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Di dalam hidup bermasyarakat, saling menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain misalkan tenggang rasa, di sini ada, kemudian kerjasama dan solidaritas, ya, sesama kelompoknya atau kelompok sosial. Jadi di dalam manusia sebagai makhluk sosial, ia tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Tidak ada di dunia ini manusia yang hidup sendirian. Pun kalau misalkan ada, dia tidak akan bisa bertahan lama. Manusia tetap membutuhkan manusia yang lain. Contohlah Nabi Adam. Nabi Adam itu di surga sendirian. Dia tetap tidak enak di sana, tetap membutuhkan Ibu Hawa sebagai seseorang yang mendampingi beliau. Dua orang itu sudah sebagai makhluk sosial.
Kenapa? Karena sudah lebih dari satu. Kalau individu itu satu, kalau sosial lebih dari 2 jamaah. Jadi lebih dari itu, lebih dari saling membutuhkan. Akan tetapi makhluk sosial itu sosial yang positif, bermasyarakat, lebih kepada bermasyarakat. Ya, tenggang rasa, saling faham memahami dengan tetangga, dengan teman, kemudian saling membantu, kerjasama, kemudian solidaritas dan lain sebagainya. Jadi manusia dibagi jadi 2, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembahasan sosiologi sebagai ilmu sosial. Kemarin kita bahas bahwasanya ilmu sosial itu ada beberapa, salah satunya adalah ekonomi, sosiologi, kemudian apalagi sejarah, kemudian geografi dan lain sebagainya. Semua itu saya mengingatkan kembali berdasarkan atas dasar atau yang melandasi, yang membahas, yang dibahas adalah manusia. Sekarang sosiologi sebagai ilmu sosial. Ini pengertiannya yang kemarin sudah kita bahas. Nah, ini Auguste Comte, beliau adalah dinyatakan sebagai bapak sosiologi yang pertama kali. Ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Artinya masyarakat. Nah, ini. Nah, sekarang yang ketiga adalah objek kajian sosiologi. Jadi yang dikaji objek sosiologi itu ada apa saja? Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi, fokusnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia yang lain. Ini disebut dengan interaksi sosial. Yang kedua, hubungan antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan juga proses yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat. Jadi ada 4. Yang pertama, manusia dengan manusia, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kemudian proses yang terjadi, proses yang terjadi dari hubungan-hubungan yang di atas tadi. Jadi yang pertama adalah individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan prosesnya. Semua itu adalah manusia sebagai makhluk sosial, kembali lagi kepada manusia itu tadi sendiri. Jadi yang dibahas objek kajian sosiologi itu apa? Ya manusia, tapi manusia individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan proses yang terjadi dalam hubungan sosial tersebut. Kita lanjutkan. Nah, kemudian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ini yang terakhir. Ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kita paham kemarin ada 2, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, sekarang ilmu pengetahuan itu harus seperti apa dan bagaimana? Ini saya jelaskan. Nah, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang pertama adalah bersifat empiris. Empiris itu artinya nanti kalian pelajari di buku juga, nanti ada, sudah kita bagi LKS-nya. Empiris itu berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat. Nyatanya seperti apa di masyarakat. Terus yang kedua, bersifat teoritis. Teoritis itu adalah sosiologi itu berdasarkan ilmu yang sudah ada teorinya. Artinya sesuatu kan itu ada teorinya. Lah, salah satu contoh misalkan manusia sebagai makhluk sosial itu teori. Nah, kenyataannya di masyarakat seperti apa? Itu namanya empiris. Yang ketiga adalah kumulatif. Kumulatif itu adalah teori yang lama ditumpangi teori yang baru. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan sosial, lebih-lebih sosiologi, ilmunya berkembang. Akan ada teori yang menumpangi teori yang lain, akan disempurnakan, berbeda dengan ilmu pengetahuan yang bersifat eksak. Terus kemudian sosiologi itu bersifat non-etis. Jadi ilmu pengetahuan, berbicara ilmu pengetahuan, tidak melihat baik atau buruknya, tidak melihat salah atau benarnya. Yang dilihat adalah hasil dari
sesuatu yang berdasarkan kenyataan, berdasarkan teori, kemudian berdasarkan penelitian yang sudah ada, teori-teori yang lama ditumpangi teori yang baru. Itu yang dinamakan sosiologi bersifat non-etis. Nana itu saja yang bisa saya jelaskan. Silakan nanti dipelajari kembali manusia sebagai makhluk individu, kemudian manusia sebagai makhluk sosial, objek kajian sosiologi, sosiologi sebagai ilmu sosial, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nanti kurang jelas silakan nanti bisa tanya di grup. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, semoga ilmunya kalian bermanfaat, dan jangan lupa salam buat orang tuanya, selalu patuh sama orang tuanya, baik sama sesamanya, karena percuma kita mempelajari sosiologi kalau dengan sesamanya kita tidak baik. Semoga saya, kalian, ibu bapak kita diberi rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.